Setelah kita selesai melakukan semua analisis dan kita telah menemukan akun-akun apa saja yang kira-kira muncul pada setiap transaksi ini, kita bisa menuliskan akun-akun tersebut pada kolom yang tersedia, yaitu pertama kas, lalu sewa di muka untuk aktiva, setelah itu perlengkapan atau piutang usaha. Ingat, dalam penulisannya kita harus memperhatikan tingkat kelancaran dari masing-masing aktiva. Itu harus diurutkan ya, tingkat kelancaran atau tingkat seberapa cepat aktiva tersebut untuk diubah menjadi uang. Setelah aktiva lancar selesai, kita kemudian menuliskan dari kelompok aktiva tetap, yaitu kita memiliki peralatan. Setelah kelompok aktiva kita selesai isi, kemudian kita mengisi kelompok pasiva, yaitu ada utang usaha dan juga ekuitas. Setelah kolom nama-nama ini terisi, kita baru bisa mengisikan dulu identitas dari persamaan dasar akuntansi kita. Yaitu misalkan pada transaksi ini, identitasnya adalah salon OVJ. Setelah itu kita beri yang kedua, yaitu persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita bisa melakukan pencatatan di dalam tabelnya, tapi sebelumnya kita bisa menuliskan keterangan dalam ribuan rupiah. Maksudnya, nominal yang ada di dalam tabel tersebut akan kita pangkas 3 nol di belakang. Ini untuk menghemat dan mempermudah dalam pengisian tabelnya. Nah, setelah itu kita urutkan dari tanggalnya. Pertama dari tanggal 1. Transaksi yang bergerak adalah kas bertambah, ekuitas bertambah. Berarti tinggal kita isikan saja pada kolomnya. Kolom kas bertambah senilai 100 juta, yaitu 100 ribu. Dan juga ekuitas senilai 100 juta yang kita tuliskan 100 ribu karena dalam ribuan rupiah. Selanjutnya tanggal 3 Mei yang berhubungan adalah sewa. Berarti kita isikan kolom sewa senilai 15 juta. Dan adanya pembayaran berarti kolom kas yang kita isi senilai berkurang 15 juta. Ingat, jika berkurang kita berikan tanda kurung. Itu sebagai tanda pengurang. Setelah itu jangan lupa kita berikan garis tebal untuk pemisah setelah dilakukannya atau setelah dihitungnya dua transaksi. Setelah kita berikan garis tebal atau bisa juga dengan warna lain, misalkan garis dengan warna yang berbeda, entah itu merah. Setelah kita berikan garis yang berbeda atau garis tebal, jangan lupa kita berikan jumlah. Kita jumlahkan jumlah sementara dulu saldonya. Di sini berarti kolom saldo yang terisi adalah kolom kas dan juga sewa DDM dan ekuitas. Ingat, jumlah pada kolom aktiva, jumlah akhirnya dengan kolom pasiva harus sama. Seperti yang terlihat di sini bahwa
Kolom kas ketika kita tambahkan dengan sewa DDM akan senilai 100 juta, sama dengan kolom pasifa juga senilai 100 juta. Berarti ini masih balance atau masih menerapkan prinsip keseimbangan. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 4, yaitu adanya yang berpengaruh perlengkapan dan kas. Berarti tinggal kita masukkan saja sebenarnya. Tanggal 4 berarti kolom perlengkapan yang kita isi dan kolom kas juga kita isi. Nah, kita bisa mengisinya seperti ini ya. Kolom kasnya tadi ada pembelian perlengkapan senilai 7.500.000, berarti kita isi program 7.500, dan pada perlengkapan bertambah senilai 7.500. Nah, setelah bertambah ada tambahan satu tanggal lagi, jangan lupa kita langsung melakukan update saldo. Kita jumlah, kita beri garis tebal di bawahnya. Lalu kita jumlahkan sambil kita lihat lagi apakah masih balance antara aktiva dengan pasifa kita. Jangan lupa juga isikan di kolom keterangan yang jelas ya, itu untuk mempermudah kita dalam membantu dalam pembuatan jurnal nantinya. Bisa kita lihat juga dari sini. Misalkan tadi modal awal, terus sewa, sedangkan yang ketiga ini adalah pembelian perlengkapan. Sebenarnya kalau kita sudah melakukan analisis secara benar, pada pengisian tabel ini kita hanya memindahkan saja. Kita sesuaikan, kita menganalisisnya masuk kas, ya udah nominalnya tinggal kita masukkan ke dalam kas. Kalau kita menganalisis transaksi itu pada sewa dan hutang, ya udah kita masukkan nominalnya pada sewa dan hutang, dan begitu seterusnya. Nah, kelanjutan dalam pengisiannya bisa kalian saksikan dalam video ini ya. Ini hanya melakukan pemindahan saja kok. Dari analisis kalian yang di atas, kalian pindahkan, kalian masukkan ke dalam kolom. Ketika itu mengurangi, berarti kalian beri kurung. Tapi ketika itu menambah, tidak usah diberi kurung. Hanya seperti itu saja.
Untuk mempersingkat waktunya, saya akan skip langsung kepada transaksi terakhir ya, yaitu membayar gaji karyawan. Tadi kita tinggal masukkan bahwa ada pengurangan ekuitas senilai 2 juta dan juga pengurangan kas senilai 2 juta, dan kolom keterangan kita beri keterangan biaya gaji. Nah, jangan lupa pada bagian kolom terakhir kita berikan jumlah atau kalkulasi terakhir dari masing-masing akun, baik itu aktiva ataupun pasiva. Setelah itu kita melakukan correction atau koreksi. Apakah benar jumlah aktiva dan pasiva kita itu balance? Dengan cara bagaimana? Kita jumlahkan kolom aktiva atau akun-akun dalam aktiva kita. Semua akun-akun hasil akhirnya kita jumlahkan. Setelah itu, kita juga menjumlahkan akun-akun pada kolom pasiva. Dan kita lihat setelah itu, apakah hasil akhir penjumlahan mereka itu balance. Dari tabel ini kita lihat bahwa jumlahnya balance, berarti analisis yang kita lakukan kemungkinan besar tepat dan pengisiannya yang kita lakukan tepat. Jika terjadi persalahan atau perbedaan, akan terjadi miss atau ketidakseimbangan atau tidak kesamaan pada jumlahnya.